Ya, halo dan selamat datang di Aftersound Review. Dan seperti biasa, kali ini gue akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah ditanya via Saweria. Jadi kalau kalian yang pingin pertanyaan dijawab dengan lengkap seperti ini, bisa langsung klik link Saweria di description di bawah dan tulis pertanyaan kalian di kolom pesan. Langsung aja mulai pertanyaan pertama pada hari ini. Dari username berjuang, bro comparison got IM10 dengan Moondrop Variation dong, kok makin lama IM bagus keluarnya dekatan terus. Oke, dua-duanya bisa gue kategorikan IM yang punya tonality ala Harman, dengan kata lain dia punya bass boost yang sampai ke sub bass dan upper mid yang lumayan maju. Bedanya kalau misalnya kita ngomong langsung terasa nih ya, Variations lebih luas secara stage dan dia juga lebih punya kontras antara sub bass dan juga upper mid range. Jadi tengahnya berasa lebih bolong di bagian mid bassnya, tidak sefull IM10, dan juga untuk bagian lower mid-nya tidak sefull IM10, tapi dia lebih kontras, sub bass lebih besar, upper mid lebih maju. Jadi dia lebih, kesannya lebih terpisah gitu upper mid dan juga bassnya, tapi tengahnya lebih kosong. Sekaligus treble-nya lebih smooth dibandingkan IM10. Nah, IM10 berasa lebih full di bagian mid range to bass, jadi berasa lebih tebal overall, dan juga treble-nya berasa lebih exciting di bagian upper treble terutama. Jadi untuk lagu-lagu yang rame, buat gue pribadi lebih kerasa smooth di Variations, lebih rame di IM10. Tapi kalau secara stage jelas berasa di Variation lebih luas. Cuman karena selera gue aja, gue lebih suka IM10. Jadi kayak pilih selera dua-duanya anyway, masih Harman tuning, cuman dengan style yang berbeda. Lalu dari Samurai X di Perkyo, hello bro Mike, pernah coba Sharling M6U, M6 Ultra ya? Sayangnya belum coba sih. Banding dengan iBasso di X180 atau View M23, gimana untuk tonal atau teknikalnya? Sorry to say, gue belum bisa jawab ini karena gue belum coba simply gitu. Lalu dari Glus, ini Gus tapi ada L-nya. Budget 2 juta, Shure S12 Super Mix 4 Soundram SR5 buat playlist berikut. Ada linknya, atau ada yang lain yang lebih rekomen di budget 2 juta. Jadi kalau gue cek simply ini playlist yang pop. Ada banyak lagu-lagu EDM, lagu-lagu ala band ya pop sekarang lah. Maksudnya lagu-lagu kekinian. Lo butuh bass yang asik, fun, vokal yang maju, fun juga tapi treble-nya juga jangan hilang. Ya simply tipe fun lah ini untuk lagu-lagunya ini. Kalau gue pribadi dari Shure S12 Super Mix 4 Soundram SR5 untuk sekarang yang paling gampang direkomendasikan Super Mix 4, paling gampang disukai juga karena dia bass masih fun, vokal asik, treble sampai ujung ya, intinya it's fun dan lengkap. Lalu dari Norit ini ada dua pertanyaan nyambung ya. Komek, mau tanya dong, kalau ada budget 2 jutaan mending beli IM all-rounder di harga segitu atau dibagi dua buat beli DAC yang bagusan? Soalnya udah punya beberapa IM kayak Q1, 2, Castor Bass, masih ngerasa kurang puas. DAC pakai J-Kali JM6 Pro, colok HP, Apple Music, dan Spotify aja. Oke, kalau buat gue pribadi, ini kan manajemen budget ya berarti. Kalau gue sendiri, misalnya punya budget 2 juta, dan gue tahu misalnya bulan depannya lah, gue sebutlah gue dapat gajian, lalu bisa menyisihkan 1 juta buat IM-nya. Gue bakal pribadi malah 2 juta itu beli sekalian source yang bagusan, DAC 2 jutaan gitu ya. Karena gue soal investasi nih. Ketika gue udah punya DAC 2 jutaan, gue nggak perlu tambah-tambah lagi sampai IM gue mau 5 juta juga DAC gue udah cukup bagus gitu. Gue nggak perlu ganti-ganti lagi. Karena ya overall ujung-ujungnya kalau lu pasti pingin IM lu itu juga potensial maksimal. Apalagi udah kita ngomong budget juta, berarti kita udah lebih serius di hobi ini. Mau nggak mau ya use better source. Itu lebih wajib. Cuman memang nggak bohong, kalau misalnya kerasa bedanya, yes dari Q2 ya, lu cobain budget 2 jutaan, mau nggak mau pasti IM-nya sendiri lebih berasa beda kalau misalnya lu ganti langsung dari 300.000 tuh 2 juta gitu. Tapi lebih bijak, karena ini kan hobi nggak cuman lu 2 juta berhenti gitu kan. Lu pasti nabung lagi, mau lagi IM yang lebih bagus lagi, mau lagi ke depannya gitu, seiring dengan bertambahnya gaji lu atau gimana. Kata gue tetap beli source yang bagusan dulu sambil IM-nya ganti-ganti, at least source lu udah bagus nih. Jadi IM lu juga maksimal. Begitu ya buat gue rekomendasi. Tetap dari Norit, cuman request-nya beda. Thank you kok, sorry panjang banget, mau minta pendapat buat MV ini. 1, DPR Ian Don't Go Insane, DPR Ian Saint, Baby Metal Ratatatata. Oke, gue akan cobain dulu. Oke, untuk DPR Ian ini gue nggak tahu dia orang mana, tapi kok lagu-lagunya ala, gue nggak tahu cara nyanyi sama apa itu, gue ngerasa kayak agak Korean style, tapi lagunya ya begitu bahasanya. Tapi anyway, kalau buat gue sih ini malah kayak menonjolkan di sinematiknya nggak sih, daripada gue nggak tahu, gue salah fokus lagunya. Buat gue nggak terlalu gimana-gimana, rekamannya juga nggak bagus-bagus banget. Lalu ya lumayan rame aja sih, cuman ya video klipnya yang lebih wow, terutama yang Saint tadi loh, yang Saint itu yang nggak tahu, gue nontonnya kayak
bukan Elden Ring sih, lebih kayak Bloodborne ya, atau Dark Soul. Sama kayak gitu kesannya. Jadi kayak sinematiknya, funnya, tapi lagunya jujur sorry to say biasa aja. Kayak dinamika penyanyinya di situ-situ aja, dia nyanyi kayak di vokal atas aja, nggak terlalu ada bawah naik turunnya. Instrumennya juga nggak gimana-gimana ya. Tuh biasa gue biasa aja sama lagunya, malah ke sinematiknya yang sama unik. Lalu gue nggak nyangka yang Baby Metal Ratata ini dia kan collab sama I don't know, itu kayak gabungan EDM plus metal dengan screamnya begitu. Itu asik banget lagunya, fun banget, dan gue bisa enjoy somehow dengan hantamannya, lalu screamnya juga, funnya ya. I don't know, ini kayak gabungan EDM, kawaii Jepang, tambah metal. Dan I don't know how that could work together, but that's fun. Dan gue cukup suka lagunya, nggak nyangka. Jadi ya, pengalaman unik, that's fun. Lalu dari Samurai X di Perkyo, Aibaso DX80 ini jika ditandem dengan Oracle Mark II atau EJ07M dengar lagu Avenged Sevenfold gimana ya? Kalau buat gue sebenarnya DX180 itu easy to cocokin mana-mana aja karena dia suaranya cukup netral gitu. Cuman mungkin kalau gue pribadi lebih prefer suara semacam VOM23 gitu ya, karena dia hentakannya Avenged Sevenfold itu kan lagu-lagunya lebih pingin energik. Sebenarnya cocok-cocok aja ya J07M ataupun Oracle, itu dua-duanya karena tonalnya adalah all-rounder, lalu DAP-nya netral. Dikasih lagu apa aja buat gue pribadi itu cocok-cocok aja. Cuman kalau mau hentakan yang lebih asik, kan gue udah bilang di X180 karena gue udah coba VM23, di X180 berasa agak smoothing. Gue pengen yang lebih gigit lagi ya, VM23 lebih gigit, lebih apa impact-nya tuh lebih dapet ya, paling gitu aja. Tapi kalau dibilang enak sih enak aja, dan all-rounder ya tetap all-rounder. Lalu dari Auzan MH, bacanya ya. Bang, rekomen dong eartips buat Duno Falcon Ultra. Kalau gue pribadi Duno Falcon Ultra udah cocok sama eartips bawaannya, entah itu mau Duno SNS ataupun pakai Duno Candy. Jadi gue sebenarnya udah oke aja sama eartips bawaan. Tapi anyway, kalau misal mau ngerasa lebih intens lagi, gue lebih dapat deep fit-nya. Misal pakai Final Audio Type E, itu gue lebih dapat dalamnya, impact-nya lebih berasa lagi, terutama di area bass-nya, karena bass-nya Falcon Ultra asik gitu. Cuman kalau misalnya lu agak kepedesan mungkin sama upper mid-nya yang memang lumayan maju, dengan apalagi dengan nozzle biru, mungkin bisa direkomendasikan pakai semacam Akusun AET08 untuk bikin suaranya lebih tebal dan smooth lagi. Cuman kalau gue pribadi sekarang gue sukanya antara either Duno Candy ataupun Final Type E. Lalu dari Pacar Swiss, saran IMAX budget 2,5 juta yang tonal sama teknikalnya bagus, bisa 2 opsi atau lebih untuk all-rounder tapi tetap asik dan enak dipakai lama. Oke, gue ada 3 opsi di sini yang paling gue rekomendasi di harga segini. Number 1 tetap Super Mix 4, bass asik, vokal maju, treble extended tinggi, it's really fun, lengkap berbagai genre. Lalu kemudian ada Soundram SR5, ini mungkin juga agak lebih U-shape mungkin ya. Dia upper mid-nya tidak semaju di Super Mix 4 tapi tetap fun dan all-roundernya dapet. Ini kalau misalnya lu agak kepedesan, agak ngerasa Super Mix 4 terlalu shouty, mungkin Soundram SR5 bisa jadi opsi lain. Dan satu lagi yang baru gue cobain kemarin, Pula PA02. Itu kalau misalnya lu mau ngerasain upper treble yang extensionnya tinggi banget di harga segini, dia upper treble-nya paling extended di harga 2,5 jutaan ini. Tapi bassnya tetap bisa gebok. Jadi 3 itu, cuman kalau buat gue pribadi masih paling all-rounder Super Mix 4. Lalu dari saya A sendiri. Mau tanya kok, punya HBB Khan, kalau ambil CCA Rhapsody worth nggak? Kok, apakah Vocal Rhapsody bisa jadi set grade-nya Khan Source HP plus Super X5? Kalau gue bilang keberadaan CCA Rhapsody itu seperti menggantikan Khan, karena vokalnya yang lebih full dibandingkan Khan. Kan agak apa ya, dia tipis gitu, dia bump bass-nya tuh cuman di frekuensi tertentu doang, dan vokalnya juga agak naik untuk balancing notes-nya itu. Kalau CCA Rhapsody dia lebih lengkap, mid bass to sub bass-nya lebih fuller, nggak cuman bump kayak di Khan doang, dan upper mid to treble-nya juga lebih kalem dibandingkan Khan. Jadi buat gue itu penggantinya Khan. Apakah side grade? I don't know, itu kayak lebih replacement. Kalau misalnya mau side grade, ada banyak pilihan lain yang mungkin lebih cocok. Kayak contohnya, lo misalnya mau vokalnya agak tipis tapi smooth gitu, pilih kayak EPZ Key1 Pro gitu loh. Itu kan satu yang agak V-shape tapi fun, ngebass. Satu lagi yang nyantai, kalem gitu loh. Itu buat gue lebih cocok sebagai side grade, karena CCA Rhapsody lebih pengganti daripada side grade-nya. Lalu dari teman mancing Risu,
Hai Komek DAC sejutaan yang cocok buat Tanjim for You, tetap bening tapi nggak bikin vokal kering, Tanjim Space or Vio K13 or else. Oke, kalau kita ngomong Tanjim for You, itu kan netral with bass boost. Ini udah nyerempet kering sebenarnya buat gua ya. Dia sedikit lagi dikasih kering, bisa dikering gitu. Jadi di sini gua daripada Space ataupun Vio K13 yang cenderung menipiskan sedikit vokal, at least di my opinion, Vio K13 memang bassnya asik, tetap asik, tapi vokalnya, makanya gue bilang K13 a bit V gitu loh. Vokalnya nggak tebel. Jadi gue malah pilih Kiwi Ears Allegro. Itu dia tetap netral, bodinya biar tetap terjaga, dan smoothnya tetap ada. Mungkin nggak se-wow K13 ataupun sebutlah EPZ TP20. Tapi kita ngomong mid di sini, tetap lebih netral justru di Allegro yang gue lebih suka kalau bisa ditandemin sama Tanjim for You. Lalu dari apa? AKSR 25 Mark II dan SR35 SQ-nya gimana bang? Atau ada rekomendasi lain yang enak buat vokalan, ringan dan bisa stream music? Oke, kalau gue bilang ini kan berarti budgetnya lu udah sampai 12-13 jutaan ya. Ya sebenarnya kalau mau lihat review gue AKSR 35 dan AKSR Mark II gitu ya, itu kan tinggal lihat video lengkapnya di situ. Tapi kalau buat gue dua-duanya punya suara ala-ala AK yang vokal lumayan maju, bassnya tetap dapat juga. SR35 itu versi lebih full suaranya dibandingkan SR25 Mark II dan juga lebih technical ya, overall upgrade lah ya kasarnya. Nah, kalau misalnya kita ngomong soal rekomendasi gue soal suara di harga 12-13 jutaan, sebenarnya lebih recommended sekarang itu Vio M23. Dia black backgroundnya lebih dapat dan hentakan bassnya lebih dapat. Cuman kelemahannya lebih ke form factor yang lebih tebal aja. Tapi secara UI dan juga secara smoothness-nya ya, kalau misalnya lo pakai open Android, lo bisa lebih gampang nonton YouTube segala macam. Vio M23 lebih recommended buat gue sekarang untuk budget sekitar 12-13 jutaan. Lalu dari Surya, halo Bang Mike, thanks untuk saran S12-nya. Cocok dengan preferensi saya, mohon saran di AC atau ear tips buat S12-nya. Saya beres apa? Beres. Oh, berasa ya. Berasa suaranya kurang maksimal jika colok langsung dari HP. Thanks. Kalau gue ngerasa S12 itu kan suaranya emang agak tipis ya di upper mid to treble, tapi asik, fun, gigitnya dapat. Gue pribadi suka. Cuman kalau misalnya mau dibikin lebih kalem, mungkin lebih sedikit berbody dan fittingnya tetap enak, kalau gue prefer ear tips mungkin pakai semacam Akusen AET08 atau Didi Hi-Fi ST35. Misalnya lo pengen fit yang lebih dalam ya. Dua itu gue ngerasa cocok. Kalau untuk DAC-nya, ini kan kita ngomong planar. Kalau bisa cobain 4,4 mm-nya atau cobain balance-nya. Itu bisa cobain pakai DAC kalau misalnya mau rada kalem netral ya Kiwi Ears Allegro. Tapi kalau misalnya mau agak V tapi lebih wow gitu, kesan megahnya dapat, bisa cobain EPZ TP20 atau Vio K13. Vio K13 dia hentaman bassnya sih yang lebih megah overall. Lalu dari nggak tahu istilah audio, telinga saya termasuk kategori apa ya kok? Lebih suka Origin dibanding SIM-God SM4, nadanya terdengar lebih jelas di Origin dan saran upgrade-nya. Kalau buat gue sih ya kuping lu itu termasuk normal karena anyways emang levelnya lebih tinggi Origin gitu. Origin kan harganya juga anyway 4 juta gitu. SIM-God Super Mix 4 itu harga 2,5 juta dan kualitas drivernya berasa bagusan Origin. Cuman Super Mix 4 lebih fun aja, bassnya lebih gebuk, ditambah upper treble lebih dapat. Tapi secara kejelasan suara ya memang Origin better, as simple as that. Kalau misalnya upgrade dari Origin itu kan berarti lo pingin suara bersih ala dynamic driver, single dynamic driver, tapi suaranya cukup netral. Sebenarnya nggak ada yang persis banget. Bahkan lo ngomong 10 juta, 20 juta, I don't know. Karena suaranya bakal 10 juta, 20 juta itu bakal kebanyakan pakai multi driver yang sensasinya tetap beda bakal sama bersihnya Origin yang cuma pakai satu dynamic driver. Anyway, kalau misalnya lo pingin dynamic driver dan netral lagi, pilihannya cuma dua mungkin. Satu yang agak warm, itu Soft Ears Twilight. Cuman ini pasti lebih kalem suara dibandingkan Origin, cuman lebih berbobot, lebih megah suaranya. Atau bisa pilih juga di budget sekitar 15 jutaan, itu ada Dunu Zen Pro. Itu sama-sama netral, lebih detail lagi dibandingkan si Origin, cuman masalahnya dia sedikit lebih kering dan tidak sesuai Origin. Paling itu yang bisa gue bilang, nggak ada yang 100% upgrade dari Origin. Lalu dari Popsicle, kok ada saran ear tips nggak untuk EPZ Q1 Pro sama EA500LM? Gue suka banget pakai H570 ukuran MS dipakai di LM. Cuman kalau long use suka lembab, thank you go. Oke, kalau misalnya di EA500LM, kalau lu pernah lihat review gue sih, gue kebanyakan
lebih suka pakai Final Audio Type E. Kenapa gue ngerasa si EA500LM itu kan agak agresif di area upper mid range-nya. Nah, dengan pakai Final Type E itu sama bisa lebih lekat, bisa lebih masuk ke kuping gue, jadi upper mid-nya lebih kalem overall. Cuman kalau misalnya mau sedikit lebih tebal ya mungkin Akusen AET08. Itu juga gue yakin Akusen AET08 itu kan bahannya nggak terlalu lengket, dia rada tebel juga, jadi nggak bisa masuk dalam-dalam, tapi bisa menebalkan suara. Itu nggak bakal terlalu lembab di kuping lo, jadi mungkin bisa cobain AET08 ya rasanya untuk kedua kasus ini. Lalu dari Hanya Info, ini info masih Bang yang pakai Onyx Alpha, bagi yang pakai Onyx Alpha dan iPhone, entah barang yang saya pakai error atau gimana, cuman beberapa kali aja baterai health iPhone saya langsung turun 5%. Anjoy. Ini horror juga ya. Gue jujur sampai sekarang belum nyobain Onyx Alpha, cuman ini hati-hati buat kalian. Atau misalnya kalian ada yang punya Onyx Alpha, punya pengalaman sama, mungkin bisa sharing di bawah untuk hati-hati buat pengguna iPhone lainnya. Lalu dari Panda Guling-Guling ke Pantai. Hai Mac, waktu up dari O2 ke IE600 and U4S, dari suara mana yang lebih bikin capek untuk long listening? Saran lain di bawah 10 juta dan 20 juta untuk all-rounder, thanks. Kalau gua ngerasa secara suara, mungkin untuk beberapa orang lebih capek dengerin IE600 karena treble-nya lebih agresif ya. Cuman kalau buat gue lebih enak pakai i600 lebih lama karena fittingnya lebih enak. U4S itu kan rada tebel dan nozzle-nya panjang gitu, jadi secara kenyamanan doang agak capek. Padahal kalau suara lebih kalem U4S, jadi ya tergantung telinga kalian aja sih sama gimana buat kalian cobain 64 audio di telinga kalian. Kalau misalnya saran lain di bawah 10 juta banyak banget. Cuman kalau kita ngomong upgrade dari O2 kan ya, Tanzim Oxygen. Buat gue yang all-rounder, sama-sama kalem, tetap bassnya lebih dapet. Sebenarnya ini teknikalnya better daripada O2, cuman bersihnya nggak sebersih O2. Shure EJ07M atau Theodore Hub4. Itu secara tonal mungkin bisa menggantikan dengan teknikal lebih bagus, cuman suaranya tetap tidak sebersih O2. Lalu kemudian untuk under 20 juta, buat gue upgrade dari O2 itu nggak ada yang sama persis secara tonal, bakal beda. Cuman mungkin yang gue bisa sarankan ya, satu i600 lebih V-shape tapi overall technical lebih baik. Dan mungkin bersihnya tidak nggak kayak bersihnya O2 gitu, beda secara bersihnya. Sama satu lagi Soft Ears Twilight, ini lebih kalem daripada O2, cuman lebih megah juga secara bass. Cuman I don't know, beberapa nada di vokal cewek itu gue ada yang lebih suka di Twilight, ada yang lebih suka di O2. Approach-nya agak beda, tapi ya itu bisa dipikirin untuk upgrade O2, nggak ada yang 100% upgrade. Lalu dari Akhir Sound, jadi ada before sound, ada after sound, ada akhir sound gitu ya maksudnya. TRN Conch enaknya di pair sama DAC Moondrop Dawn Pro atau IPZ TP20 Pro atau Aklian PD4 Bang Mike. Oke, kalau kita ngomong secara suara TRN Conch itu kan neutral with bass boost atau bisa mild V karena memang upper treble-nya itu lumayan gembricik gitu ya. Jadi kalau di Dawn Pro buat gue a bit too much, mungkin agak tipis, agak lebih nyerang lagi treble-nya. Di EPZ TP20 Pro, ya oke sih, mungkin EPZ TP20 Pro lah. Aklian PD4 juga agak energik mild V, jadi dari tiga ini pilihan gue mungkin ke TP20 Pro. Lalu dari Gap Kaya, kok saran upgrade ayam dari Tin Hi-Fi C2 dong? Budget under 2 juta, playlist campur-campur, DAC pakai Sharlink UA1 Plus, apa cukup dengan apa yang akan disarankan? Oke, kalau ngomongin Tin Hi-Fi C2 itu kan dia agak mild V lah dengan upper mid to treble yang lumayan maju, asik tapi tetap terkontrol jadi nggak overly. Bassnya juga masih ada, bisa cepet. Lalu under 2 juta sebenarnya pilihan gue jatuh ke Seventh Sonus karena dia sama-sama bassnya bisa cepet, tetap gebuknya dapat, upper mid to treble tetap open dan asik buat lagu-lagu yang gigit gitu. Nggak usah sampai under 2 juta gimana Seventh Sonus cukup di budget sekitar 800 ribuan. Jadi kalau misalnya mau 2 juta sekaligus gitu ke SimGod Super Mix 4 sekalian atau pula PA02. Cuman kalau gua ngerasa sih kayak SimGod Super Mix 4 ya dari Tin C2. Nggak totally the same, cuman rasanya arahnya agak ke sana. Dan pakai Sharlink UA1 Plus sebenarnya oke-oke aja udah cukup. Tapi anyway kalau mau upgrade sekaligus ke sebutlah 1 jutaan kayak KA13 atau TP20 Pro. Lalu dari Hana Ola Oxy, ini Tanzim dan Tanzim ya. Kok antara KZ AM01 J kali JM6 Pro dan Vio JA11 bagusan yang mana? Nyari suara yang neutral to warm, ayamnya cuduan.
Nah, jujur aja nih, AM01 dan JKL Jam 6 Pro itu gue belum coba, atau tepatnya Jam 6 Pro coba nyoba bentar doang dan gue nggak inget sama sekali suaranya. JA11 sudah datang di gue dan gue bakal review nanti suaranya sendiri, jadi gue nggak bisa bilang perbandingannya ya. Yang jelas, JA11 itu neutral to warm, mungkin itu yang lo cari. Yang jelas gue dari yang gue lihat secara fisik, JA11 ini the best. Kabelnya paling tebel, lalu juga bagian metalnya itu paling solid dibandingkan yang lainnya. Jadi ya, mungkin JA11 yang gue bisa rekomendasikan, apalagi dari brand yang kebanyakan source-nya itu udah terbukti bagus. Lalu dari Hollis, Bang, aku pakai DAC Super X5 untuk drive KZ PR2. Minta saran upgrade, kira-kira yang arah suara dan powernya mirip Super X5 kira-kira apa ya? Vio KA11 atau Aklian PD4? Kalau misalnya punya budget ya sekalian aja KA13 gitu daripada KA11. KA11 soalnya kan pakai ini doang ya, pakai apa namanya, single ended doang. Sekaligus cobain DAC yang berbalance gitu ya. Gue tau nabung sedikit lagi, tapi setelah lu punya macam Vio KA13, apalagi dengan powernya segitu gede, pakai balance-nya itu lu nyobain banyak IEM udah very safe. Karena walaupun powernya gede, tapi sensasi suaranya tetap cukup bersih. Jadi kalau gue bilang KA11 itu kan budget 500 ribuan, Aklian PD4 700-800 ribuan, nanggung sedikit lagi 1 juta KA13. Lalu dari pusing. Hai kok, review singkat C0 versus 1 dari feel tonal dan technical dong. And menurutmu, IEM straight down dalam waktu dekat bakal ada kemajuan? Thank you. Kalau misalnya kita ngomong si C0 versus 1, itu 1 suaranya lebih full. Secara mid bass-nya lebih ada, sementara C0 itu lebih tipis tapi lebih netral. Mungkin sedikit lebih lepas treble-nya tergantung lagu-lagunya. Kalau vokal cewek mungkin kerasa lebih lepas karena bass-nya tidak setebal 1. Cuman buat gue lebih asik 1 aja buat kebanyakan genre. Dan secara teknikal sebenarnya nggak jauh beda. Karena yang satu walaupun harga lebih mahal tapi lebih kalem. Satu lagi lebih tipis, tapi lebih netral. Cuman secara timbre ya lebih natural 1. 1 is safest choice gitu. Kalau misalnya punya budget 1 aja sekalian. Cuman kalau kita ngomong secara IEM straight down apakah ada perkembangan? Rasanya belum ada. Karena marketnya pasti market menengah ke bawah, dan populer model yang sudah diterima kebanyakan masyarakat itu kan over ear. Dan kalau misalnya kita ngomong IEM over ear, itu kan dia ada bantuan dari ear gate-nya biar beratnya juga terdistribusi dengan baik ke telinga. Nggak cuma telinga doang nopang IEM-nya. Jadi bisa drivernya agak banyak dan bisa agak tebel. Sementara IEM straight down itu nggak ada yang bantuin. Makanya IEM straight down nggak ada yang tebel-tebel gimana untuk zaman sekarang, karena kan lebih ke bawah, gampang lepas gitu loh. Jadi gue rasa perkembangannya mungkin lambat atau pasti kalah sama yang over ear. Lalu dari Dilah, rekomendasi IEM ya, dan DAP budget 20 juta untuk lagu-lagu Dewa 19. Dewa 19 kan tipikal lagu band, dia bassnya asik, vokalnya tetap butuh asik, treble untuk dengar simbol juga tetap butuh asik. Jadi intinya butuh yang asik-asik. Kalau misalnya budgetnya 20 juta, lalu bagi IEM dan juga DAP-nya, buat gue bisa 2 skenario nih. Kalau lu seleranya mirip gue, selama ini cocok nonton review gue ngerasa sensasi fun dari band itu gue sama masih paling dapet ada di Sennheiser i600 di harga sekitar 12 juta. Dan kalau misalnya mau tambahin DAP lagi, sekaligus go all out Vio M23. Itu fun, asik, gebuknya dapet. Jadi totalnya sebenarnya sekitar 24 juta ya, nggak literal 20 juta banget. Tapi anyway, kalau mau pilih lain nih, misalnya lu mau ngerasain sensasi sensasi tri-brid 3 tipe driver yang lebih secara separasi definitely better than itu i600 gitu, lebih megah. Cuman nggak tahu dinamikanya, gue suka banget i600 sih. Bisa coba juga Theo Audio Monarch Mark III. Lalu source-nya itu kan udah 15 jutaan ya, Theo Audio Monarch Mark III. Mungkin source-nya sekitar 8 jutaan, bisa di X180 aja udah cukup. Itu 2 pilihan sih, tapi kalau selera gue mungkin VM23 plus i600. Lalu dari Yasmin, Hi Mike, ini suggestion for IEMs di range 5-7 dan 10-15 juta untuk dengerin rock seperti Bara Suara, Muse atau Black Keys. Thank you so much. Gue tahu lagu-lagu Bara Suara, Muse dan Black Keys itu kan buat gue typical rock music, tapi perlu kerasa bass yang asiknya. Jadi upper mid to treble-nya itu perlu gigit di area vokal yang ya gregetan ala rock gitu, ditambah dengan gitar yang distort. Jadi pilihan gue sebenarnya kalau under 10 juta, 5-7 juta itu Seaboard EM10.
Asal lu nggak apa-apa dengan bass yang agak gede dari SIM-God IM10. Cuman soalnya upper mid to treble tuh asik banget buat lagu-lagu seperti ini. Kalau nggak safer choice ya. Karena si IM10 kadang bassnya itu kadang bisa lambat ya, mungkin untuk beberapa lagu rock. Bisa ke Shure EJ07M, itu safer, tapi buat gue gregetnya lebih ada di IM10. Selera gue IM10. Kalau misalnya budget 10-15 juta, jujur aja nih, beberapa lama ini nggak terlalu ada perkembangan gimana-gimana. At least yang gue coba, banyak perkembangan di bawah 10 juta. Jadi ya, gue masih rekomendasinya tetap Thea Audio Monarch Mark III. Karena ini ya, it's just simply all-rounder, good implementation of Tribrid. Cuman ya kelemahannya dia agak gede aja secara housing. Selain itu ya gue nggak terlalu pikir apa-apa lagi sih, 10-15 jutaan. Lalu dari Azam, selamat malam, minta pendapat tentang Chord Mojo First atau Dragonfly Cobalt atau Luxury Pression W2. Kemudian untuk AKG N30 dan N40 Vienna. Oke, kalau gue ngomong Chord Mojo First Gen itu bersih banget, cuman suara a bit dark. Dia treble terlalu nyantai. Karena gue dulu pernah galauin gue mau beli apa enggak, tapi setelah nyoba banyak dia terlalu nyantai buat selera gue, walaupun bersihnya luar biasa. Dan powernya juga gede banget. Kalau Dragonfly Cobalt, jujur aja gue belum nyoba. Luxury and Precision W2 itu bersih banget dan netral. Cuman mungkin kelemahannya, impact-nya nggak terlalu gede. Jadi untuk beberapa lagu dia agak flat secara dynamics-nya. Kalau misalnya kita, tapi gue lebih suka W2 daripada Mojo First Gen kalau sekarang ya. Dan kemudian sorry to say AKG N30 dan N40 ini gue nggak pernah nyoba, jadi nggak bisa komen apa-apa soal ini. Lalu dari Lactwitz, kasih saran IM terbaik budget 2-3 juta untuk dengar lagu-lagu J-pop, Ado, Fireworks, Sawano Hiroyuki, Binary Star, atau Lilas, One Ok Rock, Live Perform. Oke, berhubung gue dengerin semuanya, gue suka J-pop juga. Kalau buat gue untuk budget segini, misal budget lu sampai 3 juta lebih, sebenarnya gue lebih recommended Tajim Oxygen. Tapi kalau budget lu 2 juta, 2-2,5 juta ya, sebenarnya gue lebih sarannya Super Mix 4, karena bassnya dapet, vokal tetap maju ala-ala J-pop gini asik, treble tetap extended dengan baik. Jadi ya tergantung budgetnya. Kalau 3 juta bisa mungkin si Tajim Oxygen aja sekarang. Dari Mabi atau Mabai, Bang minta rekomendasi Roadman IM sampai plus minus 10 juta dong. Aku pakai S12 Pro dan lumayan suka cari yang IM yang rame, treble oriented. Nah kalau misal dari S12 Pro sebenarnya ini agak beda, cuman ya emang sama-sama rame, midnya nyantai tapi treble-nya extended dan lumayan agresif. Project M dari Dita di harga sekitar 6 jutaan. Atau misalnya mau lebih lanjut lagi antara level 10 juta 12 jutaan. Yang cocok sama S12 Pro ya memang ada juga Thea Audio Oracle Mark II itu di harga 78 jutaan sampai 9 ya kalau nggak salah. Lalu kemudian di harga 12 jutaan ya Sennheiser i600. Jadi dari Project M, lalu Thea Audio Oracle Mark II, lalu kemudian ke tadi apa? Sennheiser i600. Itu paling roadmap dari S12 Pro. Lalu dari pembela kebenaran, ini pahlawan ya. Apa ada dongle yang karakter suaranya kayak Vio M23, suka yang ngebukan bass yang punchy? Lalu lanjutannya yang tadi lupa ngasih budget, hehe. Budget bebas yang penting bikin suara enak. Ini lanjutan yang dongle M23 tadi ya. Sayangnya nggak ada. Karena at least gue udah nyoba banyak. Bahkan Vio KA17 itu mungkin yang paling mendekati. Tapi kan Vio M23 tuh hentakan bassnya spesial banget. Yang gue pernah review juga. Ada something special about Vio M23. Kalaupun ada yang mirip, itu lebih ke deck amp-nya dia, yaitu di Vio Q15. Kalau dongle deck-nya, gue coba sampai K13, K17 itu nggak ada yang mirip. Jadi ya, bahkan sampai DC Elite pun, DC Elite lebih ke megah soundstage dan juga apa ya. Tapi bukan bass impact ala Vio M23, gue nggak pernah nyoba. Paling malah deck MQ15. Ya, sekian sudah menutup untuk acara eksklusif Question and Answer untuk minggu ini. Akan dilanjutkan untuk minggu depan. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab ataupun kalian yang pengen pertanyaan yang dijawab dengan lengkap seperti ini, langsung aja klik link Saweria di deskripsi di bawah dan tulis pertanyaan kalian di kolom pesan. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.